Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah. Wa ta'ala wa ta'ala wa qala sayyidul imam al-anbiya bil adala sallallahu alaihi wa sallam wa amadana bi madadil wafir fid darain. Sayyidul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, badal ma taqulu aina ashabul qudwah, aina al-awliya, aina ar-rijal, qul aina al-basira, hal yasluhu lil mutalatif bil adirah an yara bin rasul. Di sini Sayyidul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengingatkan kepada kita, ketika kita itu misalnya zaman ini sudah jarang sekali yang lihat wali. Dari zaman sekarang ini jauh sama 10 apalagi 20 tahun yang lalu. Itu dengan mudahnya kita melihat para wali, bertemu dengan mereka, berbicara, minta pendapat. Bahkan ada kalanya diperlihatkan oleh Allah karamah daripada mereka para aulia. Tapi kalau sekarang sulit rasanya kita menemukan para aulia tersebut. Maka kata beliau, ini di zaman beliau padahal Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari wafatnya 709 Hijriah, sekarang 1400. Jadi 2 kali lipat. Beliau mengatakan, daripada kamu bertanya-tanya, aina ashabul khutwah? Di mana ashabul khutwah? Ashabul khutwah itu para wali yang Allah berikan keramat, bisa berpindah tempat dengan waktu yang singkat. Ashabul khutwah. Aina al-awliya, mana para wali ini? Aina rijal, di mana ya para pembesar kekasih Allah itu? Daripada kamu tanya kayak gitu terus, mempertanyakan, lebih baik sebaliknya, qul, tanyakanlah ainal basirah, di manakah hati yang bersih? Maksudnya, daripada kita mencari para wali, loh, wali itu tetap ada di zaman detik ini pun banyak para wali Allah, sebagaimana di zaman-zaman dulu. Tapi ainal basirah, di mana ini hati bersih kita, supaya kita bisa ditemukan oleh Allah oleh mereka. Hal yasluhu lil mutalatif bil adirah an yara bintas sultan. Dikasih analogi sama beliau, apakah pantas orang yang badannya itu terlumur dengan kotoran kok ingin bertemu dengan putrinya raja? Tidak pantas. Masuk ke dalam raja aja, istananya itu harus ada persyaratan. Jangan ke istana raja. Ya, kita misalnya di zaman sekarang ada orang mau berkunjung ke istana presiden, ada syarat-syaratnya. Boleh tidak pakai sandal kira-kira, sandal jepit? Tidak boleh. Harus pakai baju yang rapi, pakai sepatu. Ada syarat untuk masuk. Ada adabnya, ya, ada adab ketentuan. Orang mau masuk ke rumah raja, apalagi bertemu dengan putri raja, tambah ada persyaratan ketat lagi. Lah bagaimana kalau mereka itu yang sifatnya duniawi saja seperti itu, kita bersikap sopan dan beradab, apalagi mau ketemu dengan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tanya, ada tidak wali sekarang? Ya ada. Kalau dinyatakan dalam qasidah itu, matusidku anusidku qad madaw fala tatlubanna sidqa min ahli zaman, sampai beliau mengatakan, akulluhum matu akulluhum fan amistataru lama ta'azamatil mihad. Mana para aulia ini? Apakah mereka ini sudah wafat semua? Apakah mereka tadi itu sudah fana, dalam arti sudah habis masa-masa aulia? Atau yang ketiga, amistatar, atau mereka menutupi diri mereka lama ta'azamatil mihad, ketika fitnah itu semakin besar di masyarakat. Jadi hatinya itu nggak siap ketika melihat para wali, selalu ingkar, bahaya sebenarnya. Makanya kenapa para aulia di masa sekarang ini lebih memilih menutup dirinya? Kadang orang di sekitar kita tapi mungkin ditutupi dengan guyon, kadang ditutupi dengan ini dan itu, padahal wali. Bahkan kadang beliaunya ini tidak tahu kalau beliau itu wali. Seringkali mereka menutup diri. Kenapa? Kalau mereka nggak menutup, kemudian dikenal oleh
orang-orang sekitar, dan orang-orang sekitar tidak beradab sesuai dengan adab yang seharusnya, ini justru tanda mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sengaja seperti itu, sengaja ditutup supaya enggak justru kembali madharah kepada mereka. Asy-Syaikh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita, kuntu bil Iskandaria. Saya pernah ketika di Iskandaria, fara'aitu syamsan qad tala'at ma'asyams. Saya itu ketika melihat ke arah matahari terbit. Nah, kok mataharinya itu tidak satu, ada dua matahari. Fata'ajabtu min dzalik wa danautu minhu. Lah kok ini dua mataharinya? Tidak mungkin. Didekati oleh beliau, ternyata yang satu itu bukan matahari. Fa idza syabun qad khatta izaruhu qad ghalaba nur ana nur syams. Ternyata setelah saya dekati, yang satu lagi itu bukan matahari, melainkan seorang pemuda yang khatta izaruhu, masih bereboknya ini masih tipis, dalam arti masih muda. Cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Fasallamtu alaih farada alaihi salam. Maka saya ucapkan salam kepada beliau. Farada alaihi salam. Maka beliau pun membalas salamnya kepada saya. Fakultu lahu. Maka saya tanya kepada pemuda tersebut, min ain, dari mana kamu? Akhirnya beliau itu, pemuda tersebut mengatakan, shallaitu subha fil masjidil aqsa di Baitul Maqdis. Saya tadi pagi sholat subuh di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Wa usalli zuhur indakum. Tapi sholat zuhur saya sudah di Iskandaria. Wal asra, nanti sholat asar saya sholat asar di Mekah. Wal maghrib bil Madinah, sholat maghribnya nanti di Madinah. Jadi Syab ini, pemuda ini, wali min auliyaillah ashabul khutwah, ya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat singkat. Karena Syekh Makinuddin di sini, beliau tahu ternyata yang di hadapan ini seorang wali. Beliau mengatakan, takunu dhaifi. Kalau gitu ayo, saya ingin kamu menjadi tamuku hari ini. Saya ingin menjamu kamu. Apa kata beliau? La sabila ila dzalik. Enggak bisa, saya enggak bisa. Tsumma wada'ani wa saraf, kemudian minta pamit kepada saya dan beliau melanjutkan perjalanan. Beliau pergi. Jadi emang ya jangan salahkan nih, kita di zaman sekarang ini kok jarang ketemu wali. Bukan enggak pernah ya, tapi jarang dipertemukan oleh Allah dengan para aulia. Karena jangan-jangan hati kita ini yang belum siap. Sebagaimana orang-orang itu sering mengingkari mesti, ya. Karena emang itu kok dikatakan hal masuk akal, ya tidak masuk akal. Tapi yang perlu kita ingat bahwa hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah menjadi mukjizatnya para wali, maka itu pun Allah perkenankan menjadi karomahnya para wali. Kecuali satu, yaitu dilahirkannya Nabi Allah Isa tanpa ayah. Itu kan mukjizat, tapi tidak bisa dijadikan sebagai karomah, karena dikhawatirkan nanti ada orang mengaku-ngaku. Tapi selain itu, Allah perbolehkan itu sebagai karomah. Kita ini kadang gampang mudah mengingkari. Seperti ada Laib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Beliau ini asli Surabaya, wali, alim wali besar. Tinggal di Mukalla sehingga dakwah di sana, wafat di situ. Beliau itu kalau hari Jumat, Jumatannya nggak kelihatan. Nah, di sana banyak, ya, sekelompok orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingkar betul sama para wali, tidak percaya. Bicara kepada salah seorang muhibbinnya Habib Ahmad bin Muhsin ini. Ya fulan, gimana itu? Kif Habibak Ahmad bin Muhsin? Gimana itu Habibnya kamu, Habib Ahmad bin Muhsin? Kok ada Jumatan itu loh? Masa kamu pernah melihat dia Jumatan? Mana ada pernah, di masjid-masjid juga tidak pernah ada setiap Jumat. Kebetulan pecinta beliau itu nggak kurang 100%. Jadi cintanya, klopnya itu udah 100%. Saya ada yang kurang. Kena perkataan seperti itu karena manusia biasa ya. Akhirnya berpikir juga, iya ya, kok saya tidak pernah lihat Habib Ahmad ini Jumatan. Akhirnya datang ke Habib Ahmad, silaturahmi ke beliau.
Kemudian diantara yang dibicarakan, yaitu ya Habib, saya minta maaf sekali. Ada beberapa orang yang mengatakan antum ini tidak Jumatan kalau hari Jumat, tidak sholat Jumat, karena tidak pernah kelihatan. Muhammad ya tambah diguyoni sama Muhammad. Lu iya, kamu udah ngingetin. Kamu udah ngingetin ya. Ya apa? Ingetin ya, kalau hari Jumat besok datang ke sini ya. Kita Jumatan bareng-bareng. Jumatan bersama. Oh ya Habib, siap. Cuma depannya didatangi sebelum mau Jumatan. Pagi itu sudah kesana ke rumah beliau. Wes, mau berangkat Jumatan. Sudah mau berangkat Jumatan ya. Dipegang tangan Muhyiddin tadi itu. Ternyata tiba-tiba mereka ada di Masjidil Haram. Itu Muhyiddin langsung yang ada ingkar sedikit langsung full sama beliau. Mengatakan, ya Allah, berarti selama ini nih Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad sholat Jumat ya di tempat ini setiap Jumat. Ya pantas sudah ada di muka long di Masjidil Haram. Ya Allah, itu nangis Muhyiddin tersebut. Setelah itu setelah sholat seperti biasa baca wirid, baca doa. Setelah itu dilihat Habib Ahmadnya hilang. Dicari sama beliau Muhyiddin ini kesana kemari, tidak ada. Habib Ahmad ini hilang. Ya Allah, ini antara Yaman sama Mekah jauh sekali ya, kurang lebih kayak Tuban Jakarta, bahkan lebih. Ya Allah, wala ada persiapan apa-apa, wala ada paspor, wala ada apa. Akhirnya ketemu sama salah satu orang. Kamu nyari siapa? Ya Ahmad bin Muhsin Al-Haddad. Dibilang, iya saya nyari beliau. Tenang, Jumat depan beliau di tempat yang sama yang kayak kamu tadi duduk sama beliau. Ditunggu sampai Jumat lagi. Ketika Jumatan, Muhyiddin tersebut duduk di tempat yang sama, ya, tawajuh kepada Allah, menghadap Ka'bah. Kemudian tiba-tiba waktu hendak sholat, Habib Ahmad bin Muhsin sudah ada di samping. Itu nangis minta maaf. Ya Allah, saya minta maaf. Habib Ahmad ya senyum-senyum ya. Setelah selesai sholat, baca wirid, dipegang lagi. Dia mau balik ini ya. Akhirnya dipegang Habib Ahmad. Tiba-tiba ada di Mukalla. Itu ketika orang tersebut balik ke rumahnya, orang rumahnya nyari seminggu hilang nih orang. Ini di Mukalla. Ya Allah, kemana kamu ini? Diceritai ke Mekah, ke Masjidil Haram. Ya apa? Kalau dimasukkan akal masuk apa enggak? Ya memang enggak masuk. Tapi jika kita gantungkan itu kepada kudrahnya Allah Ta'ala, tidak ada yang mustahil. Kata Imam Al-Haddad dalam qasidahnya itu, wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adilah. Serahkan kepada ahlillah, para wali Allah itu fi kulli mushkilin ladaik. Semua perkara yang menurutmu itu perkara yang muskil, perkara yang apa ya, gak masuk akal, perkara yang membingungkan, itu pasrahkan kepada para wali Allah. Ladaihim wadihun bil adilah. Adapun bagi mereka itu segala karamah itu tidak ada hal yang mengherankan sedikit pun. Wadihun bil adilati, sangat jelas dengan dalil-dalil yang ada. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya Allah yang hatinya dibersihkan oleh Allah sehingga didekatkan oleh para aulia, dikenal, dicintai oleh para aulia. Amin ya rabbal alamin. Sehingga digolongkan dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.